Salam saudara-saudara. Selamat berbakti kepada Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga pada malam ini kita dapat menghadirkan diri kita di sini. Bahkan kita mengambil kesempatan yang begitu indah untuk kita bersama-sama di dalam melayani Tuhan. Bahkan kita dapat belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Dan saya sangat senang sekali bersama-sama dengan seluruh anggota jemaat yang setia kepada Tuhan, bahkan yang senantiasa menempatkan Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan Anda, bahkan dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Ada amin? Haleluya, puji Tuhan. Kalau tidak, kita tidak akan ada di sini. Ya, banyak perkara-perkara di luar sana yang boleh menarik perhatian kita. Ya, tapi masa-masa sekarang ini kita perlu hati-hati. Ya, jadi puji Tuhan. Dulu gembala sidang, pendeta-pendeta selalu ya mencabar kita untuk duduk di hadapan. Tapi hari ini tidak payah. Ya, kamu boleh ambil tempat mana-mana saja di pelosok sana pun tidak apa. Ya, karena SOP kita hari ini ya mengatakan ya kita dimanapun di dalam ruang gereja ini kita cukup fasilitas kita. Ya, tidak ada orang yang bilang oh saya tidak dengar. Ya, jadi sebab itu saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, kita ada di sini adalah karena rencana Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, jadi sebab itu pada malam ini kita bersyukur kepada Tuhan dalam segala perkara. Ya, daripada kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama, dari situlah kita sudah mulai diberkati Tuhan. Dari situlah kita sudah merasakan hadirat Tuhan itu menjamah setiap hati kita melalui pujian penyembahan kita. Ya, saya rasa benar-benar Tuhan itu hadir di sini. Bahkan Tuhan itu senantiasa memperhatikan kita. Tuhan itu senantiasa memperdulikan kita, saudara-saudara. Sebab itu kita akan senantiasa menunggu waktu. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan yang hamba Tuhan akan sampaikan untuk kita pada hari ini. Ya, kalau kita di rumah pun kita boleh dengar firman Tuhan, kita boleh baca firman Tuhan bersama. Karena dalam firman Tuhan mengatakan janganlah kamu menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan orang beriman. Dalam kitab Ibrani mengatakan, ya, karena dari situlah kita boleh bersekutu bersama-sama dan kita dapat membangun satu sama yang lain di dalam persekutuan kita. Seperti pada malam ini, saudara-saudara, kita ada di sini oleh karena kita mau bersekutu, mendorong satu sama yang lain di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, minggu lalu kita belajar tentang satu tema yang mengatakan menjadi apa? Murid yang setia ataupun murid sejati. Ya, setia sejati. Oke, puji Tuhan. Ya, ada hubung kait. Ya, sejati itu adalah murid yang benar-benar menjadi pengikut Kristus yang benar-benar. Ya, bukan yang main-main punya. Ya, bukan yang bersandiwara kata orang itu. Ya, jadi artinya murid sejati itu adalah merupakan proses iman orang Kristen yang percaya kepada Tuhan akan menuju kepada murid sejati yang mereka ini akan akhirnya menjadi serupa dengan Kristus, menyerupai Kristus dalam kehidupan mereka. Nah, berkaitan dengan
Hari ini tema yang saya bawa untuk kita adalah berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ini tema yang berkaitan. Menjadi murid sejati itu adalah merupakan satu panggilan khusus untuk orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Untuk apa mereka dipanggil menjadi murid yang sejati? Supaya mereka ini boleh bertumbuh, ya, mereka boleh berakar, bertumbuh, dan mereka akan menghasilkan buah. Ya, orang Kristen harus menghasilkan buah. Pada akhirnya, at the end of the day, ya, syabas kata Tuhan kepada kita, kamu adalah hamba yang setia, yang telah menghasilkan apa yang talenta yang diberikan kepada kamu. Ini semua ada kaitan rapat dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab Injil. Dalam teks kita pada malam ini, dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 mengatakan untuk kita pada hari ini. Kolose pasal 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-7 mengatakan, kamu telah menerima Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Yesus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, ayat yang ke-7, dan dibangun di atas Dia. Dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah, dan hendaklah kamu. Ya, firman Tuhan mengatakan begitu. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, hendaklah kamu bertambah di dalam Dia, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur, berbuah banyak. Ini adalah merupakan kehendak Tuhan dalam setiap pribadi kita yang Tuhan kasihi. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, minggu lalu kita belajar mengenai murid sejati. Adalah kita mengenal identiti kekristenan kita sebagai pengikut Kristus yang sebenarnya. Identiti kita, ya, identiti kita adalah rakyat Malaysia. Ya, saya anak Malaysia. Oke? Ada orang-orang tua bilang identiti card, ya, identiti card. Semua orang harus memilikinya. Ya, kalau orang Indonesia, mereka juga ada identiti mereka sebagai rakyat Indonesia. Semua orang ada identiti mereka. Tetapi identiti kita yang sebenarnya adalah memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjadi warga kerajaan Tuhan. Haleluya. Menjadi kerajaan Allah, warga kerajaan surga. Itulah proses yang kita harus lalui dalam kehidupan kita untuk memiliki, ya, identiti itu. Nah, sebab itu saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar tentang berakar, bertumbuh, berbuah. Katakan berakar, bertumbuh, berbuah. 1, 2, 3. Berakar, bertumbuh, berbuah. Satu kali lagi. Berakar, bertumbuh, berbuah. Iya, puji Tuhan. Luar biasa jemaat Tuhan. Ya, ingat, kamu sudah mengatakan. Sekali lagi. Berakar, bertumbuh, berbuah. Wah, saya akan bagi berkah. Ya, 100%. Ya. Ini jemaat Tuhan yang harus memiliki identiti murid sejati ini. Mereka akan menjurus kepada berakar, berbuah, berakar dan berbuah, bertumbuh dan berbuah adalah merupakan proses yang seterusnya.
Kalau kita berbicara tentang akar, berakar, bertumbuh dan berbuah, itu adalah setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, sebelum kita percaya Yesus, jangan harap kita boleh berakar. Ya, jangan berharap kita akan bertumbuh. Jangan berharap kita akan menghasilkan buah. Itu setelah kita menjadi Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Sebab itu saudara-saudara, sangat penting bagi orang Kristen kalau kita berbicara ya tentang berakar, bertumbuh dan berbuah ini, ini adalah setelah kita percaya kepada Yesus dan menjadi murid sejati. Ya, ini berbicara tentang iman. Iman orang Kristen harus berakar. Berakar bagaimana? Akar itu harus ke bawah. Ya. Dan kita harus berbuah ke atas. Buah itu akan dikenali daripada akar yang sehat. Akar yang sehat akan menghasilkan buah yang baik, yang sehat. Akar yang tidak baik akan menghasilkan buah yang kurang baik. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan inginkan kita semua supaya kita punya iman dan yang berakar di dalam Dia, bertumbuh di dalam Yesus sampai kita berbuah di dalam Dia. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan 7 ini mengatakan, ya, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Maksud ayat ini adalah ketika kita terima Yesus, menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Dia pun secara langsung masuk ke dalam hati kita dan kita di dalam Dia. Yesus di dalamku dan aku di dalam Yesus. Saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa menerima Yesus sangat berbeda dengan kita menerima barang yang kita order. Ya, sekarang ini populer kan, kita order online. Ya, kadang-kadang saudara kita yang lain tidak pandai, tolong order untuk saya. Ya, saya mau ini barang ini saya tengok di Facebook. Ya, saya mau. Ya, kalau di order, ya kalau paling lambat pun 2-3 hari ya akan sampai. Ini tren sekarang. Tren yang kita ada sekarang ini. Ya, apabila kita order, dia katakan tak payah bayar dulu. Betul kan? Ya, dia kasih yakin kita. Barang sampai baru bayar. Ya, bagus orang sekarang ini. Ya, betul. Ya, dia tidak bilang, ya kamu tipu lah, dikatakan. Tak payah bilang tipu, sampai barang baru kau bayar. Betul kan? Siapa yang tipu? Nah, jadi artinya setelah kita mendapat barang yang kita beli itu adalah kepunyaan kita. Ya, itu adalah kepunyaan kita. Dikatakan di sini yang kita terima, ketika saudara menerima barang itu, saudara berhak atas barang itu. Karena kita berhak, karena kita sudah membelinya. Kita berhak. Ya, berhak. Tetapi ketika saudara ataupun ketika kita terima Yesus, bukan kita yang berhak terhadap Yesus, tetapi Yesus berhak terhadap kita. Ya, bukan seperti yang kita terima barang. Oh, saya sudah beli, itu saya ada hak terhadap barang yang saya beli. Tetapi kalau kita telah menerima Yesus, Yesus yang akan berhak terhadap diri kita. Yesus yang berkuasa di dalam diri kita, saudara-saudara. Bukan kita yang menguasai Yesus seperti kita menguasai barang yang kita terima daripada Shopee. Ya,
memang betul kan, itu kita sudah beli. Tapi perbedaannya di sini adalah pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan barang yang kita berhak di atasnya, tapi Yesus yang berhak sepenuhnya dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Firman Tuhan. Pada dasarnya, saudara-saudara, ada banyak orang Kristen yang salah setelah menerima Yesus, tetapi mereka perlakukannya seperti menerima barang ataupun benda mati, ya, yang boleh diperlakukan untuk kepentingan pribadi mereka. Ya, itu sebagai sesuatu yang tidak lebih daripada barang yang mereka terima di luar Tuhan Yesus. Inilah kekeliruan, saudara-saudara. Ini adalah merupakan kesalahan, kekeliruan yang dilakukan, yang berlaku, yang dilakukan oleh orang Kristen tanpa mereka sadari, karena kurangnya pengetahuan mereka tentang ajaran, ya, pengetahuan, pengenalan mereka tentang Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan mereka menganggap bahwa Yesus itu sebagai sesuatu yang tidak penting dalam kehidupan mereka. Ya, mereka tidak menghormati dan sepenuhnya dalam hidup mereka. Dalam ayat 7 mengatakan, ya, Kolose pasal 2 ayat 7 mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Iman yang telah diajarkan kepadamu, dikatakan di sini, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Siapa yang boleh bersyukur kepada Tuhan? Hanya mereka yang benar-benar merasakan bahwa mereka adalah umat Tuhan yang telah menjadi murid Kristus yang sejati, yaitu mereka yang berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan bertambah teguh di dalam iman. Mereka adalah orang-orang yang layak bahkan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur dalam arti kata yang lain, mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa berterima kasih kepada Tuhan dalam segenap kehidupan mereka, dalam segala perkara yang mereka hadapi. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ini, saudara-saudara, tidak lepas daripada namanya iman Kristen. Iman itu harus berakar. Orang selalu katakan, orang-orang Kristen, ya, yang bukan digelar sebagai Kristen karismatik, mereka adalah, kecenderungan iman mereka adalah berakar. Ya, orang-orang yang digelar sebagai orang-orang yang rombongan ataupun grup mereka yang suka dengan cara ibadah karismatik, ya, mereka katakan mereka ini adalah orang-orang yang berakar, ya, bukan ke bawah, tetapi ya, ini kecenderungan yang mereka hadapi, yang mereka lihat di dalamnya. Saya merasa saya perlu dua-dua. Ya, kalau kita ini macam orang-orang Kristen ortodoks, ya, bilang orang-orang tua, ya, ini drum tak boleh lah, piano pun tak boleh, kita tepuk tangan. Ya, betul juga lah kan, tapi ya, dari satu sudut kita mau bersemangat, tunjukkan semangat kita di dalam ibadah kita, di dalam pujian penyembahan kita, sehingga kita tidak boleh katakan, oh, kamu ini cenderung untuk berakar yang mendatar, bukan berakar ke bawah. Ya, tadi kita lihat Tuhan itu sangat
fleksibel dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kadang kalau kita ini orang-orang sekarang, orang muda-muda sekarang ini, ya kalau tidak ada alat-alat musik begitu, mereka tidak akan cenderung untuk ya tertarik ke gereja. Ini pun kita boleh lihat sebagai sesuatu yang positif yang kita boleh lihat, dan bukan dari segi negatifnya. Tuhan itu adalah Allah yang fleksibel. Ya, itu sebabnya kalau kita mau pergi berdoa, ya, orang yang berdoa itu adalah mereka mau naik gunung. Naik gunung Murud. Ya, kalau saya kadang-kadang berpikir saya naik. Ya, kalau orang muda ya boleh naik. Kalau orang tua bagaimana? Ya susah. Kami mau pergi, kan Ibu, susah mau sampai di Gunung Murud. Ya, kalau coba pun mungkin sampai di bawah saja. Apa yang Tuhan buat? Yang naik dia jumpa Tuhan di atas. Yang tak boleh naik itu Tuhan akan turun. Ya, Tuhan sendiri akan turun, jumpa orang yang di bawah sana. Ya kan? Ini Tuhan kita yang fleksibel, sehingga kita tidak boleh katakan, oh kamu tak sampai di puncak lah, ya kamu tidak diberkati Tuhan. Tidak ada. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, saudara-saudara. Luar biasa, fleksibel dalam segala perkara. Yang mendatar, yang mendalam, yang berbuah di atas adalah dikehendaki oleh Tuhan. Dalam firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Ini semua yang Tuhan inginkan. Jadi berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia dan bertumbuh, bertambah teguh di dalam iman kita adalah merupakan package. Tahu package? Ya, kalau kamu pergi yang selalu pergi makan di KFC, ya, kamu mau yang package punya kah bagaimana? Ya, kalau tak, dia akan bagi kamu yang kamu sebut-sebut saja, dan dia tidak akan bagi yang dalam satu package itu. Ya, ini yang Tuhan inginkan. Berakar, bertumbuh dan berbuah. Ya, kalau saudara benar-benar berakar, bertumbuh dan berbuah, barulah saudara boleh bersyukur kepada Tuhan. Barulah kita merasakan ucapan syukur kita itu adalah real di hadapan Tuhan. Real. Kenapa? Karena ia bukan didorong oleh emosi kita, tetapi didorong oleh sikap hati kita yang disentuh oleh Roh Kudus. Terima kasih. Jangan tunggu benda yang besar baru mau bersyukur kepada Tuhan. Ya, yang kecil. Hitung berkat satu-satunya. Ya, itu adalah merupakan lagu kemenangan iman yang sudah lama. Hitung berkat satu-satunya. Wah, kami dulu ya nyanyi kemenangan iman, betul-betul hitung berkat satu-satunya. Artinya setiap berkat itu harus kita hargai. Kecil, besar, kita harus hargai. Nilainya sama di hadapan Tuhan. Sebab itu saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, adalah sangat berbahagia bagi semua anak-anak Tuhan dalam gereja ini, adalah anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang menjurus kepada berakar, bertumbuh dan berbuah. Di kemudian hari kita akan menjadi berkat kepada orang lain. Ya, menjadi berkat kepada jiran kita, menjadi berkat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya berusaha, dan saya juga mengingatkan bagaimana kita boleh melakukannya terhadap orang lain. 2 hari yang lalu saya driving
driving sampai di traffic light, ya, dapat traffic light sudah merah. Saya stop. Saya dengar ada orang longkar belakang saya. Boom. Tengok ada seorang budak Melayu, dia terpelanting, ya, dia bawa motor. Pas itu dia bangun, dia terus ambil handphone dia. Orang sekarang dia tak kisah, dia sakit, dia masih lagi main handphone. Ya. So saya katakan dengan dia, saya tengok dia angkat motor dia, saya keluar, bukanlah saya keluar. Ya, saya katakan kamu tak apa-apa ya. Dia bilang oke lah. Oke. Saya tengok motor dia ada pecah-pecah juga lah di lantai. Bagaimana saya bilang? Oke kamu kan? Ya, dia katakan. Saya mau jalan, saya bilang. Ya, silakan jalan, dia bilang. Saya minta izin jalan. Ya, walaupun ya kereta saya scratch sebenarnya, ya yang penting dalam hati saya dia tidak kena apa-apa. Ya, dia tidak patah di situ kena. Saya lihat ada kejadian yang depan mata yang melambung, tengok tak dapat bangun karena patah kaki dua-dua begitu. Paling cek semua, ya apapun tiada, lesen motor pun tak ada, lesen rotek kereta motor pun tiada. Ini yang kita tidak tahulah yang sebenarnya, yang saya pernah lihatlah pernah terjadi. Nah, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, saya katakan, yang penting kamu tidak ada apa-apa. Kereta boleh buat, ya, jadi kamu tidak kena luka, patah begitu. So, kita melihat sesuatu yang tindakan kita yang menjurus kepada bagaimana mereka boleh melihat sikap kita. Kalau mereka mau melihat itu, ya itu terserah Tuhan. Itu terserah Tuhan. Nah sebab itu saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, masalahnya banyak orang Kristen yang berakar tetapi mereka tidak berbuah. Banyak orang Kristen yang bertumbuh dan mereka berakar tetapi mereka tidak berbuah. Ini masalahnya. Berbuah itu mereka tidak boleh. Ya. Kenapa? Oleh karena ada masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Kita lihat dalam Kolose pasal 2:7 ini ataupun dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan, ya, adalah merupakan suatu panggilan. Berakar dan berbuah itu, berakar, bertumbuh, berbuah itu adalah merupakan suatu panggilan. Namun saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apakah pada hakikatnya kita sudah benar-benar berakar di dalam Tuhan? Ini yang kita mau tanya diri kita sendiri. Berakar di dalam seluruh kebenaran Tuhan, kebenaran yang Tuhan telah berikan kepada kita, firman-Nya yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan apakah hidup kita sudah sungguh-sungguh bertumbuh dan memiliki karakter Kristus? Bertumbuh, ya, memiliki identiti dan model Kristus di dalam kehidupan kita. Ini kita dapat melihat dalam pertumbuhan iman kita. Kita semakin hari semakin kita akan menyerupai Kristus dalam kehidupan kita, dalam tindakan kita, dalam kata-kata kita, tingkah laku kita. Ya, saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, apakah kita sudah memiliki buah yang kekal melalui seluruh kehidupan kita? Buah yang kekal seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Buah yang kekal ini adalah bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ini buah yang kekal. Yang kita ini telah dipilih oleh Tuhan dan bukan kita yang memilih Tuhan dalam kehidupan kita. Ini suatu
firman yang begitu indah untuk kita. Kita yang telah dipilih oleh Tuhan. Tuhan memilih kita secara utama. Ini dikatakan satu pilihan yang begitu khusus, special. It's a special calling. Kita dipanggil secara khusus oleh Tuhan. Bukan untuk menjadi pemimpin politik ataupun orang yang terkenal, tetapi menjadi duta kepada Kristus, menjadi duta kerajaan Allah. Ini panggilan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Sebabnya hari ini kita harus menyadari bahwa panggilan kita untuk berakar, bertumbuh dan berbuah adalah suatu panggilan khusus, yaitu supaya kita secara beriman kita bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipanggil Tuhan menjadi duta kerajaan Allah. Menjadi wakil kerajaan surga. Chosen people. Tuhan memilih kita untuk memperluaskan kerajaannya. Ini adalah tujuan penting. Kita harus mengagumi Tuhan karena memilih kita yang terbatas dan lemah ini. Kita harus mengagumi Tuhan. Ia membaharui kita sehingga kita boleh melakukan pekerjaan Tuhan yang kekal. Saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, orang yang berakar di dalam Tuhan memiliki kekuatan iman, kehidupan, meskipun menghadapi cabaran dalam kehidupan mereka. Orang Kristen yang berakar di dalam Tuhan, mereka ini memiliki kekuatan ekstra. Kekuatan ekstra mereka. Mereka akan bertahan di dalam setiap cabaran yang dalam kehidupan mereka. Kita sebagai orang Kristen harus memiliki akar iman. Akar iman itu sangat penting. Pada waktu-waktu kita berhadapan dengan cabaran hidup seperti ini, kita perlu memiliki iman yang kuat, berakar, akar iman dalam hidup kita. Kuasa firman Tuhan sudah diberikan untuk kita, kepada kita. Maka kita harus membangun akar yang mampu menembusi cabaran dalam kehidupan kita. Akar itulah yang akan membuat kita bertahan. Akar iman kita kepada kebenaran firman Tuhan. Pengetahuan kita yang benar, kebenaran terhadap kebenaran firman Tuhan itulah yang akan menjadi kekuatan kita, umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita harus menjadi seperti pohon yang menjadi berkat bagi orang lain. Jika akar dan pertumbuhan kita baik, maka buah kita akan menjadi baik. Itu sebenarnya kita mempunyai buah, pertumbuhan dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, kita hidup sebagai orang Kristen harus menjadi orang yang boleh dipercayai. Buah hidup kita harus boleh dinikmati oleh orang lain, karena kita dituntut untuk berbuah, berakar, bertumbuh dan berbuah. Yang tempat yang terakhir ini, berbuah itu adalah merupakan sesuatu yang sukar untuk orang Kristen lakukan. Mereka tidak mampu berbuah. Adapun buah mereka adalah buah yang masam. Adapun buah mereka adalah buah yang tidak membawa kesenangan kepada orang lain. Sebab itu, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita perlu memiliki buah iman. Adalah buah yang kekal. Buah iman kita adalah penginjilan. Buah yang Tuhan mau kita hasilkan adalah penginjilan. Kita mau membawa orang-orang yang belum percaya kepada
Mereka adalah orang-orang yang mendengar tentang panggilan Tuhan daripada diri kita, daripada jemaat Tuhan. Ya, kita harus pikir hari-hari ini tanggung jawab kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Pada tahun ini kita akan meletakkan dalam diri kita, setiap jemaat Tuhan yang baru, yang sudah lama, sekurang-kurangnya dalam 1 tahun ini kita mencari 1 orang. Ya, cari 1 orang untuk datang ke gereja, ataupun cari 1 orang supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan. Ya, kalau tidak, mungkin Tuhan belum sampai waktunya tahun ini, mungkin tahun depan lagi. Ya, jangan rasa bersalah. Kenapa? Karena waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Ya, waktu Tuhan bukan waktu kita. Yang penting kita ada meresponi kebenaran firman Tuhan untuk menjadi berkat kepada orang lain, menghasilkan buah yang matang yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jadi sebab itu, mari kita berdoa untuk gereja kita agar terus berbuah dalam karakter, hidup dan iman untuk menjangkau jiwa. Itu adalah merupakan tugas kita yang penting, menjangkau jiwa-jiwa yang ada dalam kalangan kita, bahkan di sekitar kita. Maka gereja yang sehat adalah gereja yang tidak hanya memelihara, tetapi juga mereka adalah menjangkau jiwa-jiwa untuk Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah firman Tuhan yang saya ingin kongsikan, bahkan sudah kongsikan untuk kita pada hari ini, yang temanya adalah berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi, berakar, bertumbuh, berbuah. Oke, kita akan pegang dengan kebenaran firman Tuhan itu. Kita berdoa. Haleluya.